Selamat siang untuk kita sekalian. Selamat siang. Dan kami hormati Bapak Kepala SDN Napulangir, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pengurus komite SDN Napulangir, singkatnya kita semua yang hadir yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan atas berkat dan penyertaannya sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan observasi penilaian kinerja kepala sekolah dengan indikator yang dipilih atau yang ditentukan, yaitu presentasi visi dan misi sekolah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah sebentar ini merupakan proses bagian daripada pembinaan profesional pengawas sekolah dalam rangka melihat dan memastikan keterlaksanaan tugas kepemimpinan seorang kepala sekolah, khususnya pada indikator presentasi visi dan misi sekolah. Mengapa SDN Napulangir dalam indikator kegiatan observasi memilih presentasi visi dan misi sekolah? Jadi ini bukan hanya sekedar kita atau Bapak Kepala menentukan, tetapi ini ada kaitannya dengan rekomendasi daripada hasil rapor pendidikan, sehingga yang dianggap dari sekolah ini yang paling harus disampaikan kepada seluruh warga satuan pendidikan dalam hal observasi ini adalah presentasi visi dan misi sekolah. Ada kegiatan ekstra atau kegiatan apa? Kebiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tentang penguatan karakter. Bapak Ibu, di mana-mana Bapak kami selalu menyampaikan bahwa di samping Bapak Ibu mentransfer ilmu, pengetahuan, tetapi Bapak Ibu pengalaman karakter. Pengalaman karakter sangat penting. Anak-anak di tahun 80-an, 90-an yang mungkin usia kita yang ada 70-an, 80-an, tidak mungkin kita bawa mereka ke zaman itu lagi, tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita membawa mereka bisa menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang. Jadi kalau jangan kita mempersalahkan bahwa anak tidak seperti tahun 80, 90-an, 70-an yang kami dulu. Apakah kita mau supaya anak itu kita bawa ke tahun itu? Kan tidak mungkin terjadi. Tetapi bagaimana kita menghadapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi sekarang, bagaimana anak-anak ini kita tanamkan, kuatkan tentang apa? Karakter mereka. Jadi dengan 8 dimensi profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan itu kita tanamkan betul Bapak Ibu. Sehingga anak-anak kita ini saya harapkan Bapak Ibu penanaman karakter. Tetapi penanaman karakter ini bukan kita harus kepada anak saja, dari diri kita guru. Bagaimana saya memberi contoh? Lebih baik itu Bapak Ibu memberi contoh daripada teori. Jangan kita bilang anak harus cepat datang pagi, tetapi kita terlambat. Apa yang mau dia tiru kok? Sehingga saya sering menyampaikan bahwa guru itu harus menjemput siswa dan mengantar siswa. Menjemput dalam arti bahwa dia harus hadir lebih dahulu di sekolah. Berarti dia sudah ada di luar baru siswa. Dan mengantar, artinya siswa sudah pulang baru guru pulang. Ataukah siswa sudah keluar dari ruangan baru guru yang keluar dari belakang dan tutup pintu. Berarti dia menjemput dan mengantar. Baik Bapak Ibu, secara garis besar dan secara terperinci dalam kegiatan presentasi dan diskusi tadi, bagaimana kepala sekolah sudah memaparkan visi, misi, tujuan dan strategi sekolah yang sudah kita susun bersama di tahun kemarin, tahun pelajaran kemarin. Yang saya hanya mau sampaikan di akhir kegiatan ini ada beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan dialog dan diskusi tadi tentang kunjungan rumah. Memang Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, kalau kita cermati betul di dalam
panduan pembelajaran dan asesmen. Kenaikan kelas itu banyak bapak ibu guru atau sekolah itu salah kaprah. Mereka menyampaikan bahwa wajib naik, padahal tidak. Di dalam panduan itu ada. Bahkan dia melihat juga dari presentasi kehadiran akademik dan presentasi kehadiran. Presentasi kehadiran pun dilihat kembali. Apakah dia tidak hadir itu alasan apa? Misalnya dia sering tidak hadir karena di dalam KSP itu Bapak Ibu pasti mencantumkan kriteria kenaikan, salah satunya adalah presentasi kehadiran misalnya 90%. Paling kurang tidak hadir selama 1 tahun itu 10%. Ya, kemudian kalau ada siswa yang tidak masuk, misalnya dia hanya memenuhi kriteria misalnya 70% kehadiran, berarti Bapak Ibu ketidakhadiran siswa ini harus ditelusuri mengapa dia tidak hadir. Seperti di Bapak Ibu lakukan kunjungan sekolah, dia tidak hadir karena misalnya setiap minggu, contoh setiap minggu di hari tertentu dia harus jaga adik misalnya, karena dalam 1 minggu ada hari pasar, ada orang tua yang harus pergi ke pasar. Bahkan ada beberapa tempat 1 minggu itu anak itu bisa tidak sekolah 2 hari. Itu kita sudah telusuri, sudah bisa 2 hari. Mengapa? 1 hari sebelum hari pasar dia bantu jaga anak atau adik, ataukah dia turut serta dengan orang tua ke kebun, siapkan seperti barang-barang yang dia mau, orang tuanya mau jual besok, dan besoknya dia tidak sekolah lagi. Karena kita tahu bahwa pasar di Kabupaten Sika itu tidak ada terjadi di hari Minggu, ya toh? Terjadi di Senin sampai dengan Sabtu, di hari efektif sekolah. Nah, jadi kunjungan rumah itu sangat penting, sehingga 1, 2, paling tinggi 3 hari. Kalau anak itu sudah tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas, kita wajib mengunjungi. Nah, yang saya mau sampaikan sedikit lagi berkaitan dengan tadi juga diskusi bahas panjang lebar tentang kompetensi guru. Itu yang saya singgung tadi berkaitan dengan ini ya, dengan orang tua. Sekarang berkaitan dengan kompetensi guru. Ketika seorang guru menjadi guru, dia memiliki berapa kompetensi tadi? Hah? Ada berapa kompetensi? 4. Pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Ketika dia sudah menjadi kepala guru sekian tahun, kemudian dia dipilih atau dia dipercayakan menjadi kepala sekolah, dia menjadi berapa kompetensi? Seorang kepala memiliki berapa kompetensi? Bapak Ibu? Nah itu toh. Nah ini yang tadi saya bilang tadi, kalau dia sudah jadi kepala sekolah, dia juga bukannya dia menjadi tetap 4 atau 5, tetapi dia berkurang. Kenapa? Pedagogiknya itu tidak lagi, ya kan? Kemampuan berdiri, mengelola kelas tidak lagi dia berdiri mengajar, kan tidak lagi mengajar kan? Ya itu Bapak Ibu, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, kepala sekolah tidak lagi, dia sebagai pemimpin pembelajaran. Dia tidak lagi berdiri di depan kelas. Jadi setelah jadi kepala sekolah, dia bukannya bertambah kompetensinya, tetapi kompetensinya berkurang. Kenapa? 1 itu, sehingga saya sering menyampaikan di setiap pertemuan bahwa tidak semua guru menjadi kepala sekolah, benar tidak? Ada yang sampai pensiun tidak jadi kepala, toh? Tidak semua guru menjadi kepala sekolah, tetapi semua kepala sekolah pernah jadi guru, ya kan? Itu Bapak Ibu, itu kan pasti. Sehingga dia tidak lagi memiliki 4 kompetensi, tetapi kompetensi itu dia sudah paham betul, maka dia diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, saya mau singgung lagi tentang kompetensi tadi. Di kompetensi itu Bapak Ibu, yang namanya istilahnya model kompetensi guru sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Itu Bapak Ibu ada kepribadian, ada sosial, ada profesional, ada pedagogi, ya toh? Ada 4 tadi. Masing-masing itu Bapak Ibu harus. Jadi untuk apa kita mendapat pangkat 3A, 3B, 3C, 3D? Ya toh? Ini saya mau singgung.
orang yang golongan 3A sampai 3B, di sini ada 3A, 3B, masih ada loh? Itu di setiap 4 kompetensi itu paling kurang dia masuk pada kompetensi level 2. Kompetensi level 2. Jadi saya mau menyampaikan Bapak Ibu karena level 2 golongan 3A atau 3B paling kurang dia ada di level 2 di setiap kompetensi, mulai dari pedagogik sampai dengan sosial tadi. Yaitu level 2 itu paling kurang dia sudah berupaya melakukan ataukah strategi lingkungan pembelajaran, menerapkan perilaku yang pedagogik. Kita lihat yang pedagogik Bapak Ibu, yang pedagogik. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi saya hanya mau menyampaikan begini Bapak Ibu. Orang yang di golongan 3A atau 3B, Bapak Ibu, 3A dan 3B itu dia harus sudah bisa melakukan upaya strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajaran efektif, dan strategi asesmen, umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Karena nanti di situ Bapak Ibu ada 5 pemahaman. Level 1 tidak baru memahami. Level 2 itu dia sudah mulai upaya untuk melakukan. Level 3 itu golongan 3C, 3D, bagaimana dia sudah bisa mengevaluasi. Kalau dia golongan 4A sampai dengan 4C itu dia sudah mampu berkolaborasi. Dan kalau dia sudah golongan 4D sampai 4E, dia sudah harus menjadi pembimbing bagi guru sejawat. Jadi kita harus menunjukkan itu, kualitas kita itu. Di sini kalau Bapak Ibu dikte khusus tentang kompetensi guru, itu kita akan paham tentang itu. Masing-masing punya peran. Sama dengan Bapak Ibu ke 3A, 3B ke 3C, itu kan harus hukum ya? Harus hukum. Jadi pertanyaan sekitar hukum itu bagaimana model kompetensi guru berkaitan dengan dia dari 3B ke 3C itu. Tidak ada materi-materi lain. Sehingga kalau kita jawabnya standar, berarti kita tidak sesuai level kita. Jadi kita harus menguasai. Saya 3A, 3B, sekarang mau ke 3C. Level kompetensi apa yang harus kuasai? Sehingga dia akan memberikan contoh sesuai dengan level kita. Tetapi di situ kita terjebak dengan jawaban yang standar. Misalnya saya dari 4C mau ke 4D, berarti uji kompetensi saya itu saya harus memahami bidang kemampuan saya yang harus saya lakukan sebagai seorang yang 4C ke 4D itu apa? Itu harus kita pelajari. Sehingga kepala sekolah sudah menyampaikan observasi tinggal 1 kali. Terakhir, penyusunan KSP juga tinggal 1 kali. Harapan beliau tadi bahwa siapa saja yang menjadi kepala sekolah di sekolah ini, visi misi kalau berjalan sesuai dengan rel, siapa saja pasti akan tetap berhasil. Fokus adalah prestasi anak, kemampuan akademik dan non akademik. Tadi sudah bahas bersama banyak. Jadi saya pikir itu saja. Saya masih ngomong banyak, tetapi waktu kita sudah terlalu bukan singkat ya, panjang waktu kita tadi, tapi waktu ini sudah sampai jam 2 lewat ini. Jadi saya pikir saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus komite, orang tua yang sudah setia sampai dengan jam begini. Karena kalau saya lihat di sekolah lain itu sudah hilang terus, tetapi masih setia. Bapak Hede dan tadi belum pernah keluar kemarin, tetap tidak keluar. Kemudian Bapak Ibu guru, kepala sekolah, terakhir saya mohon maaf kalau saya punya penyampaian tadi ada yang mungkin merasa tersinggung atau merasa bahwa ini pasti ada sindiran. Tidak. Maksud saya itu adalah murni untuk anak-anak kita. Selamat siang, apa kawan, saya kembali. Tidak terpisahkan.